Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang flow cytometry. Bisa di next. Kelompok kami berisikan 3 orang, ada Mas Muhammad Saiful Adioni, ada Safira Wahyu Nur Azizah, dan saya Gregory Christian Abraham Hutauruk. Bisa di next. Kita mulai dari sejarah. Flow cytometry merupakan suatu metode analisis untuk menganalisis berbagai aspek dari sel individu dalam satu sampel. Dimulai dari tahun 1950-an, Coulter menemukan alat penghitung partikel, Coulter model A. Pada tahun 1960-an, Heisenberg memperkenalkan flow cytometry untuk menganalisis dan memisahkan sel berdasarkan cahaya yang dipancarkan oleh sel yang diberikan label dengan fluorensi. Bisa di next. Sitometri sendiri diambil dari kata sito yang berarti sel dan metri yang artinya pengukuran. Maka dapat diartikan sebagai teknik pengukuran dan perhitungan pada sel yang terdiri dari berbagai properti yang mengalir melalui berkas cahaya dari laser. Bisa di next. Prinsip kerja sitometri ada 4. Coulter Principle, Laminar Flow Principle, Electrostatics, dan Optic Light Scattering. Sel sebagai sampel keluar melalui celah tabung yang sempit dengan sistem fluida laminar. Lalu sel akan melewati sistem optik laser, kemudian akan terdeteksi properti selnya oleh akibat hamburan cahaya. Semua data yang akan diproses dalam sistem elektronik akan dikonversi menjadi sinyal digital untuk dianalisis lebih lanjut. Oke, jadi di flow cytometry ini terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah flow, lalu optical, kemudian ada electronic system. Jadi pada komponen yang flow ini, jadi suatu sel nanti akan dialirkan pada suatu tabung menyempit yang mengarah pada sumber cahaya yang digunakan. Nah, sumber cahaya yang digunakan nanti bisa laser gitu. Untuk optikalnya, yaitu menggunakan sistem optik pada laser yang nantinya akan difokuskan dan akan mengalami scattering atau hamburan serta memancarkan fluorescence. Kemudian untuk electronical systemnya, jadi nanti ada bagian yang akan mengubah dari keluaran analog menjadi digital atau disebut sebagai ADC converter. Nantinya akan dapat dianalisis secara lanjut pada suatu software tertentu. Nah, kemudian seperti yang disebutkan sebelumnya, komponen alatnya yaitu terutama yaitu ada optical, ada laser, filters, dan juga lensa. Dan selanjutnya ada electronic system berupa detektor. Nah, di sini prosesnya terjadi saat laser melewati sel, yaitu ada 2 hal. Yang pertama adalah scattering atau hamburan. Yang kedua adalah emission of light atau fluoresensi. Nah, di sini salah satu 2 contoh dari light scattering atau hamburan oleh cahaya yang dihasilkan oleh laser ada FSC dan SSC. FSC adalah forward scatter, kemudian untuk SS-nya adalah side scatter yang merupakan gating yang digunakan untuk membantu identifikasi ukuran dan granularitas dari sel. Jadi pengukurannya ini akan bergantung dengan pembiasan cahaya dan juga panjang gelombang dari laser. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi adalah light emission atau fluoresensi. Jadinya nanti ada suatu zat keluar yang melewati laser dan dapat menyerap energi laser serta memancarkan kembali cahaya melalui proses eksitasi. Nah, akibatnya adalah akan ada elektron yang akan mengeluarkan energi seperti foton, lalu kembali pada keadaan dasar atau ground state. Kemudian zat fluor ini akan menghasilkan spektrum tertentu yang akan tumbang tinggi dengan fluor lainnya, sehingga akan muncul cahaya yang berkedar atau yang dapat disebut sebagai fluoresensi sebagai hasil dari tumbang tinggi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu electronic system seperti yang dikatakan sebelumnya, ada detektor dan juga ADC. Dan ini alat ini akan mengubah foton menjadi pulsa listrik. Ya, biasanya salah satu contoh yang digunakan detektornya itu menggunakan fotodioda atau BMT atau foto multiplier. Oke,
Berikutnya, pada simple mechanism, yang pertama sel sebagai sampel dan melewati laser, kemudian mengandung zat fluoresensi. Kemudian nanti sel mengalir secara linear dan terfokus pada laser. Fluoresensi aktif dan terdeteksi oleh detektor. Contohnya PMT. Konversinya nanti seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, dari analog ke digital, ADC. Oke, next. Oke, berikutnya ada prosedurnya. Yang pertama, kita akan melakukan pengumpulan sampel dulu dengan mempersiapkan sel yang akan diuji, kemudian difiksasi dan permeabilisasi selnya. Kemudian yang ketiga, dilakukan pewarnaan pada sampel, biar nanti tidak terjadi kebingungan buat membedakannya. Kemudian yang keempat ada akuisisi data, dilanjut dengan kalibrasi instrumen. Flow cytometer harus dikalibrasi secara tepat sebelum penggunaan. Ini termasuk penyesuaian laser, detektor, dan parameter optik lainnya. Kemudian pengaturan gating. Gating ini salah satu metode untuk mengidentifikasi populasi sel yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Gating dapat dilakukan berdasarkan parameter seperti ukuran dan granulitas sel. Kemudian yang terakhir pengumpulan data. Data yang diperoleh dari setiap sel dalam sampel direkam oleh flow cytometer sebagai histogram atau dot plot yang mencerminkan karakteristik optik dan fluoresensi dari sel tersebut. Next. Oke, kemudian setelah kita melakukan beberapa prosedur yang cukup rumit, kemudian kita melanjutkan dengan analisis data. Nah, di sini ada dua tipe analisis data. Yang pertama analisis univariat. Analisis univariat melibatkan penilaian terhadap satu parameter pada satu waktu. Ini dapat dilakukan dengan melihat histogram untuk melihat distribusi intensitas fluoresensi dan parameter lainnya. Kemudian yang kedua analisis bivariat. Analisis bivariat ini melibatkan penilaian terhadap dua parameter secara bersamaan. Setelah melakukan dua analisis tadi, dilakukan identifikasi populasi sel, yang mana populasi sel yang berbeda dalam sampel dapat diidentifikasikan berdasarkan pola fluoresensi dan karakteristik optik mereka. Kemudian yang terakhir, statistik deskriptif. Beberapa statistik seperti mean, median, dan deviasi standar dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi parameter seluler. Next. Oke, setelah dilakukan analisis, sitometri juga bisa diaplikasikan dalam bidang seperti imunologi, yaitu sebagai immunophenotyping digunakan untuk mendiagnosa adanya sel ganas, seperti leukemia. Terus bisa jadi sel sorting, sel yang bisa diurutkan sesuai kemampuan fisik dari sel yang akan dipisahkan pada tabung pengumpul. Kemudian sinyal dari fluoresensi tersebut akan diarahkan menuju nukleus dan dapat mengidentifikasikan kehilangan pada DNA. Perhitungan sel CD4, solid tumor, transfusi, dan transplantasi, serta has immune response in sepsis. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.